Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kan nujumin nayyirat amma ba'du. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat waktu luang. Semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan istiqomahnya kita melakukan amal ketaatan, niatkan lillahi ta'ala. Semoga saat nanti kita meninggal pun dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Melalui pengajian ini kita baca suratul Fatihah terlebih dulu. Semoga dengan dibacakan suratul Fatihah ini, dengan keberkahannya, Allah mudahkan urusan kita dalam rangka ketaatan dan dimudahkan dalam menangkap segala ilmu yang tentu hakikat sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga juga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah bukakan hati kita untuk senantiasa menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Juga Allah dekatkan kepada kita, kepada pondok kita, orang-orang yang berniat baik, orang-orang yang berhati baik, dan dihindarkan dari orang-orang yang berhati buruk. Dan diantara kita semuanya diberikan kelancaran, kemudahan dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitil kiram syai'ul lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika. Mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita lanjutkan pengajian kitab Qami'ut Tughyan Syarah ala Manzumah Syu'abil Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin.
Wa syu'batu tasi'atu wa sittuna. Dan cabang iman yang ke-69, satru ayubil muslimin, adalah menutupi aib orang-orang Islam. Aib itu adalah cacat atau kejelekan orang lain yang tidak semestinya diumbar. Bahkan kita kalau ngomongin orang di belakang, dan kalau orang itu dengar apa yang kita obrolkan, maka itu adalah ghibah. Fakta, ya betul, fakta. Fakta dan datanya betul, benar. Tidak salah, tidak mengada-ngada, tidak menambah-nambahi, tidak mengurang-urangi. Dan kalau kedengaran sama orang tersebut, itu adalah ghibah. Kalau tidak benar, dusta. Fitnah. Tidak semestinya kita mengumbar aib orang lain. Haka ada satu hikayat ya. Haka telah menghikayatkan. Fi'lul madhi berarti ya. Siapa? Fa'ilnya Abu Aliin Ad-Daqqaqi. Yakni seorang ulama namanya Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq. Kisah ini juga nanti bisa kita temukan dalam bab ketiga, makalah ke-23 dalam kitab Syarah Nasaihul Ibad. Nanti kita ngaji kitab itu. Annamro'atan, kata Abu Ali Ad-Daqqaq, annamro'atan, bahwa ada seorang perempuan, persisnya gadis, ja'at, datang ini si perempuan, ila sayyidi, kepada tuanku, Hatim ibn Ulwani, atau Hatim ibn Alwani. Ada yang menyebutkan Hatim bin Alwan, ada yang menyebutkan Hatim bin Ulwan. Tapi persisnya namanya itu Abdurrahman bin Alwan atau bin Ulwan. Al-Asammi, ini lakobnya. Orang mengenal dengan gelaran beliau itu Al-Asam. Yang mana secara bahasa artinya asam itu artinya tuli. Apakah beliau benar-benar tuli? Ini siapa? Hatim Al-Asam. Ini ulama besar. Guru besar di Khurasan. Murid dari Syekh Syakik Balkhi, ya. Hatim Al-Asam. Diketahui wafatnya itu di satu kota namanya Wasjar. Wasjar itu dekat kota Tirmidz atau Turmud. Tirmidz itu adanya di sebelah selatan Uzbekistan. Dekat perbatasan dengan Afghanistan. Asia apa? Selatan atau Asia Tengah? Asia Tengah atau Asia Selatan? Tengah. Kira-kira itu ya. Ini Syekh Hatim Al-Asam wafat pada tahun 237 Hijriyah. Berarti masih abad ketiga Hijriyah. Nggak jauh-jauh amat dengan generasi tabi'in berarti ya. Tabi'ut tabi'in. Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in.
asumsinya begini. Sahabat itu paling sepuh meninggal tahun berapa Hijriyah? Kemudian Imam Hasan Al-Basri tahun berapa? 110. Kemudian disusul, kalau ini 237 berarti lahirnya tahun berapa? Bertepatan dengan 852 Miladiah. Ini penting kita catat. Bahwa ada seorang ulama, murid dari Syaqiq Al-Balkhi, bernama siapa? Hatim Al-Assam. Atau Hatim Abdurrahman bin Ulwan Al-Assam. Beliau guru besar. Sehingga banyak sekali orang yang konsultasi meminta fatwa kepada beliau. Dan bahkan beliau ini nanti ketika kisah ini kita tuturkan bahwa kenapa beliau disebut Al-Asam. Qaddasallahu sirrahu. Tas'aluhu. Taknya domir hiya. Kepada siapa? Kepada si Imra'ah. Itu si Imra'ah bertanya kepada itu Hatim Al-Asam an mas'alatin, tentang satu masalah, tentang satu soalan. Fattafaqa annahu kharaja minha sautu rihin. Fattafaqa, lalu bertepatan, kebetulan, annahu, bahwasanya, kelakuan, bahwasanya kharaja, keluar, huknya tadi bukan kepada mar'ah, bukan. Huknya kepada ittafaqa. Kebetulan bahwasanya ketika itu, maksudnya ketika kebetulan itu, kharaja, keluar, minha, dari si mar'ah. Apa? Sauturihin. Apa saut itu? Suara. Bisa jadi dalam bahasa Sunda ada susuitan, itu dari saut. Keluar suara rihin. Suara apa? Suara angin. Alias apa? Suara angin apaan? Kentut. Fa khajilatil mar'atu. Maka khajilat itu serba salah. Serba nggak enak. Maka serba salah lah al-mar'atu, itu si wanita. Lagi ngomong, konsultasi, di tengah-tengah omongan itu keluar suara kentut. Dari itu si mar'ah. Tut gitu ya. Ya, perempuan, gadis, mungkin juga cakep. Kentut. Malu biasanya. Faqala Hatimun. Lantas Imam Hatim berkata, irfa'i sautaki. Keraskanlah, ini kepada perempuan, irfa'i. Keraskanlah olehmu sautaki. Apa? Suara. Hatim Al-Asam gitu. Kerasin neng ngomongnya, nggak kedengeran kira-kira gitu. Keraskan suaramu. Segitu doang kata Imam Hatim. Irfa'i sautak. Wa aroha annahu asammun. Wa aroha, dan beliau, siapa? Hatim sambil memperlihatkan hak kepada mar'ah. Annahu, bahwa ia, ini Hatim, asammu, sedang apa? Tuli, atau sebagai seorang yang tuli. Irfa' sautak. Kira-kira begitulah ekspresi Hatim.
Irfa sautak. Seperti orang tuli. Fasarratil mar'atu. Sehingga sarra, surur, senang. Sehingga senang almar'atu itu si wanita. Senang. Bidzalika tentang hal itu. Tentang fenomena yang ia lihat bahwa ternyata ketika wanita itu kentut, diduga ataupun dipastikan ini hatim tidak mendengar. Kenapa? Karena saat itu menurut dia, menurut si wanita itu, hatim tidak mendengar alias tuli. Senang dia. Waro'at annahu, dan wanita itu melihat annahu bahwasanya hatim lam yasma'i sauta, tidak mendengar suara si mar'ah. Fabidzalika, maka karena itulah sumia diberi Syekh bil asammi dengan gelaran al asam yang artinya batu tuli. Bahkan menurut bapak itu, almarhum bapak bilang 15 tahun. Gara-gara kejadian ini, lantas si wanita ini mengabarkan kepada halayak ramai, kepada orang umum, bahwa hatim ternyata adalah tuli. 15 tahunan tuh, 15 tahun ke depan. Orang kan nyangkanya alasan. Tapi gara-gara peristiwa ini pula, ataupun bisa jadi bukan gara-gara ini, tapi beliau karena sikap dan akhlaknya yang luar biasa, yang contohnya tadi menjaga aib, beliau menjadi di antara seorang wali. Kekasih Allah. Karena berusaha menjaga aib orang muslim. Kan kata Nabi, barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya nanti di akhirat. Wa'lam, dan ketahuilah. Sekarang bagaimana kalau kita menuturkan, menyebut-nyebut aib orang lain? Boleh atau tidak? Apakah ada pengecualian atau tidak? Wa'lam, dan ketahuilah oleh anda bahwasanya zikra, menyebut, menuturkan, masawil ghairi, masawi, ingat su artinya buruk, keburukan orang lain. Al ghairi itu di luar kita. Keburukan orang lain li gharadin sahihin, karena ada gharadin, tujuan, sahihin yang dibenarkan, fi syar'i, menurut syara', bihaitu la yumkinu tawassulu. Tawassulu pakai apa? Sad, bukan pakai sin. La bihaitu, dengan sekiranya, la yumkinu, tidak dimungkinkan. Artinya apa? Tidak dimungkinkan itu. Tidak dijelaskan, seandainya atau sekiranya, la yumkinu, jika tidak dijelaskan. Ini kalau nggak dijelaskan, at-tawassulu, ya, sampai secara bahasa gini, la yumkinu, tidak mungkin at-tawassulu, sampai ilaihi, kepadanya, illa, kecuali bihi, dengan menuturkan, menjelaskan, menceritakan keburukan. Artinya dalam syariat kita, dalam syariat agama Islam, menyebutkan, menuturkan kejelekan orang lain dengan tujuan yang dibenarkan oleh syariat, yang sekiranya hal itu jika tidak dilakukan, jika tidak dijelaskan, ya, maka bisa menghambat tujuan. Yubahu, boleh. Apa yang boleh? Ya, menyebutkan apa?
keburukan orang. Fi khamsati asyara. Fi khamsati asyara ya. Pada 15 maudhi'an. Keadaan. Ada 15 keadaan yang membolehkan seseorang untuk menuturkan keburukan orang lain. Ya, kama sebagaimana qalahu telah menyebutkan 15 hal ini Ibnul Imadi, Syekh Ibnul Imad. Mana saja 15? Banyak ini. Ahaduha yang pertamanya. Al-irsyadu ila qaulin sahihin. Irsyad, apa irsyad itu? Memberikan petunjuk ila qaulin, kepada perkataan sahihin yang benar. Ka'an sami'ta wahidan. Seperti kamu mendengar wahidan seseorang. Yaqulu mengucapkan qaulan. Satu pendapat. Munkaron yang mungkar. Yang enggak benar, yang enggak sejalan dengan syariat. Fayan bagi maka semestinya antakula kamu mengatakan lahu kepadanya, kepada orang yang salah dalam apa? Mengatakan yang tidak benar atau mungkar. Antakula lahu, kamu mengatakan lahu kepada orang itu, anta, kamu, kulta kada wa kada. Kamu kulta telah berkata kada wa kada, begini dan begini. Kada itu anu itu. Fadzalika, maka hal itu, ini masih omongan kamu aja. Anta kulta kada wa kada. Fadzalika ghairu munasibin. Balil amru kada. Tanda petik tuh. Jadi anta tanda petik sampai balil amru kada. Ini contohnya. Anta kulta kada wa kada. Kamu berkata seperti ini dan seperti itu misalnya. Padahal padahal perkataanmu itu ghairu munasibin, tidak sesuai. Artinya tidak benar. Balil amru kada, akan tetapi perkara yang sebenarnya kada. Begini nih. Boleh. Tapi tujuannya bukan untuk mengumbar aib orang lain, tapi memang untuk menunjukkan. Tidak juga harus menunjukkan bahwa dia salah. Kita jangan hanya bisa nyalahin orang, harus juga bisa ngedandaninnya, ngebenerinnya. Jangan nyalahin doang bisanya, ngasih solusinya. Salah. Wathaniha, itu yang pertama ya, dalam rangka memberikan petunjuk kepada orang yang perkataannya salah supaya bisa. Bukan pakai ego ya, bukan pakai nafsu, pakai iman, pakai cinta, iman karena Allah Ta'ala. Wathaniha, dan yang keduanya boleh menceritakan, menuturkan keburukan orang itu. Nushul mustasyiri fin nikahi. Nushu, memberi nasihat. Al mustasyiri fin nikah. Memberikan nasihat al mustasyiri, yang kepada orang yang minta pendapat fin nikahi, tentang nikah. Kamu datang bagi perempuan kepada orang yang dipercaya dekat dengan seorang lelaki yang hendak melamar. Jangan lupa pacaran. Kalau pacaran nggak jadi kan nggak enak. Ya nggak apa-apa. Daripada
kecewa dan dikecewakan, ditipu ketika sudah menikah. Jangan takut nggak jadi. Kalau nggak jadi untuk ke tahap selanjutnya, kalau dia jelek ya udah dipotong mata rantainya saat itu juga, nggak usah dipaksakan dan dilanjutkan. Misal kamu tanya, ya, saudaraan, siapa misalnya, atau Dila nanya ke Epo, ada laki-laki yang deketin, tanya bagaimana Pul orang itu, laki-laki itu, sampaikan apa adanya, karena untuk kepentingan menikah yang lebih lama lagi, sesuatu yang sangat penting, berumah tangga. Oh dia tuh begini, aibnya juga disampaikan. Itu tujuannya bukan untuk mengumbar aib supaya orang itu jadi dipermalukan, tidak. Ini untuk kebaikan. Au fi ida'il amanati, atau dalam ida'il amanati, dalam menitipkan amanah. Saya nitip amanat ya, tapi di dalamnya sebagai kehati-hatian dia sampaikan tentang fakta-fakta yang itu adalah berupa keburukan. Boleh. Lagi-lagi tadi tujuannya bukan karena dendam, bukan karena nafsu, bukan karena ego, bukan. Karena kebaikan ya niatnya kudu baik, caranya juga kudu baik. Al ghairi dzalika, atau selain dari itu. Fayajibu 'alaika, maka wajib atasmu an tukhbirahu, untuk mengabarkan atau menyampaikan berita itu kepada bihaqiqatil hali, dengan hakikat hal itu keadaan. Artinya apa? Dengan kondisi sebenarnya. Hakikat itu kan sebenarnya, hal keadaan, dengan keadaan kondisi apa adanya. Ada orang minta nasihat, sampaikan. Termasuk juga ada orang Amai minta nasihat kepada Aban. Kata Aban, Mai, maaf ya, kamu tuh ada hal yang buruk yang sebaiknya kamu hilangkan. Kamu tuh biasanya begini. Kenapa? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza stansaha ahadukum akhahu fal yansah lahu. Idan tansaha, apabila minta nasihat ahadukum, salah seorang di antara kalian, akhahu, saudaranya, fal yansah lahu, maka berilah nasihat lahu kepadanya. Kalau dia minta nasihat, sampaikan dengan segala risiko. Wa tsalitsuha, dan yang ketiganya, bagaimana kita itu boleh menampakkan atau menuturkan, menyebutkan keburukan orang lain. Zikrul alimil mukhti'i, menyebutkan orang alim, al mukhti'i, yang keliru, litabi'ihi, pada pengikutnya. Kama, sebagaimana, idza, apabila, sa'alaka, kamu bertanya, wahidun, idza, apabila, ya, seperti ini, kama, seperti idza sa'alaka, apabila sa'ala, bertanya, ka, kepadamu, wahidun, siapa? Seseorang, an mas'alatin, tentang satu masalah. Faqala, lalu ia berkata, Syekhi qala kadza wa kadza, guruku telah berkata begini dan begini. Fataqulu,
maka kamu berkata, syekhuka mukhtiun, gurumu keliru. Wa min dzalika qaulul musannifina, dan karena itu qaulul musannifin, para penulis atau penyusun kitab. Karena itu, dan wa min dzalika, dan di antara itu qaulul musannifin, ada ungkapan para penyusun kitab, fi kutubihim, pada kitab-kitab mereka, qala fulanun kada, qala tanda petik, telah berkata fulanun, si fulan, kada, begini, wa huwa ghalatun, dan ia salah, au khata'un, atau keliru, au nahwu dzalika, atau ucapan yang sama seperti itu, bahwa jaizun, baru penjelasan, maka hal itu mengingatkan tentang kekeliruan seseorang itu adalah boleh. In aradu, jika mereka para penulis kitab tadi itu bayana ghalatihi, bermaksud menjelaskan kesalahan si fulan, boleh. Para ulama sejak dahulu sudah terbiasa dengan tradisi saling mengomentari, tapi tidak untuk saling menjatuhkan. Bisa jadi kalaupun ada kekeliruan karena dalam salah memahami satu dalil, atau masih banyaknya pemahaman lain tentang satu dalil. Artinya multi tafsir, banyak sekali penafsiran. Kita juga tidak bisa menyalahkan kalau ternyata orang tersebut memiliki argumentasi dan cara pemahaman sendiri, yang itu juga merupakan pemahaman para ulama lainnya, boleh. Kita tidak boleh menyalahkan hanya gara-gara beda dengan kita. Makanya ketika melihat ada yang beda, tabayun dulu. Kecuali memang salahnya adalah benar-benar salah, kita boleh ingat. Tinggal etikanya saja biar baik. Misal, cari tempat yang sepi, sampaikan. Bukan maksud di tengah forum interupsi menyalahkan. Anda salah. Ini terkait etika sebenarnya. Kecuali kalau mungkin dia itu memberikan penjelasan yang salah di hadapan orang banyak, kita bisa interupsi, maaf Anda tadi menyampaikan begini. Kita dengan etika, sependek pengetahuan saya semestinya dalilnya begini, tapi mohon silakan dicek dulu Ustaz, mungkin saya yang salah. Itu kan etika. Di dalam agama disitulah pentingnya etika. Al-adab fauqal ilm. Adab, etika di atas ilmu. Makanya kita belajar adab, akhlak. Jadi boleh ya mengingatkan orang lain yang keliru dengan tujuan untuk menjelaskan mana yang benarnya. Au khotoihi, atau kesalahannya, di alla yuqallada. Bahwa jaizun titik koma. Tapi katanya in aradu bayana ghalatihi, jika mereka bermaksud bayana ghalatihi, menjelaskan kesalahan simpulan tadi, bayana au khotoihi, atau kekeliruannya, li'alla, supaya tidak yuqallada, supaya tidak diikuti. Ini masih menjelaskan boleh
jika tujuannya mengingatkan orang lain kalau itu dia salah supaya kekeliruannya itu tidak diikuti. Wa illa, dan jika tidak dengan tujuan itu, haruma maka haram. Jadi kalau tujuannya untuk mempermalukan kita supaya nampak hebat, itu tidak boleh. Makanya harus bersihkan hati kita. Tujuan mengingatkan orang lain dengan etika. Warabi'uha, dan yang keempatnya, al-isti'anatu ala taghyiril munkarati. Boleh menuturkan dzikra masawil ghairi li gharadin sahihin. Untuk apa? Al-isti'anatu, meminta pertolongan. Ala taghyiril munkarati, untuk mengubah kemungkaran. Ka antakula, seperti kamu bicara atau kamu berkata, liman tarju, kepada orang yang kamu harapkan qudratahu, kekuasaannya, kemampuannya, ala izalatiya, untuk menghilangkan itu kesalahan. Fulanun, si fulan, ya malu kada, si fulan ya malu kada, mengerjakan begini. Wah ini maka tolonglah aku. Ala man'ihi, untuk mencegah apa? Mencegah kejahatannya atau keburukannya. Bisyarti, dengan syarat tujuan itu an yakuna qasdu, ada itu maksudnya at-tawassula. Ya. Dengan syarat tujuannya at-tawassula ila izalatiha. Syarat tujuannya perantara untuk menghilangkan kemungkaran. Wa illa, dan jika tidak, haruma dzalika, haram. Tujuannya kudu apa? Kudu baik. Bantuin saya dong. Si itu tuh jolim pada saya, dia jahat pada saya. Maka kita boleh menyebutkan tentang keburukan dia itu. Emang kenapa kamu menghindar terus? Punya utang ya? Bukan. Wa khamisuha, dan yang kelima, boleh kita menuturkan keburukan orang lain at-ta'rifu, untuk memperkenalkan. Ka'antakula fulanun, seperti kamu berkata, fulanun al-a'raju, fulan yang pincang. Edi yang mana? Itu Edi yang buta misalnya. Edi yang pincang, Edi yang apa itu di sini tuh? Awil a'waru, atau fulan yang buta, tapi tentu pakai bahasa yang halus. Ini mah contoh ya, bahasa secara bahasanya. Barusan al-a'raju, pincang, ya. Awil a'waru, atau apa? Buta atau picak gitu ya. Picak bahasa kita. Au nahwu dzalika, atau yang seperti itu. Tapi itulah yang disebut dengan laqab. Laqab itu nama ketiga. Kalau kunyah nama kedua. Misalnya punya anak namanya Fatimah, Abu Fatimah. Punya anak namanya Fayyad, Abu Fayyad. Itu laqab, itu kunyah. Kalau laqab bisa baik, bisa buruk. Ya, misalnya si Hideng, si Black, itu kan adalah laqab. Gelar, bisa baik, bisa buruk. Al-Kadzdzab, Al-Ashab. Tapi tentu tadi saya bilang dengan bahasa yang lebih sopan. Kan gak enak juga yang pincang. Tapi boleh ya sebagai identitas. Tapi hemat saya melihat kearifan lokal atau tradisi kita tidak etis lah kalau berkata begitu. Ya. Bihaitsu la yu'rafu illa bismihil qabih, di mana ia tidak bisa dikenali illa kecuali bismihil qabih, dengan panggilan yang jelek itu. Tapi wadzalika,
Dan itu bisyarti qasdit ta'rifi, dengan syarat apa? Qasdit ta'rifi, dengan maksud untuk mengenalkan. Untuk mengenalkan. Kenalin saya Edi Black aja karena di kampung banyak. Dia sendiri menyebutkan, ya boleh. Fa in kana biqasdi tanqisi. Nah, maka jika ada maksudnya itu at-tanqisi, untuk merendahkan, haruma, maka hukumnya haram. Haram. Haram kalau untuknya menjelek-jelekkan. Boleh. Hey Black. Bukan Black nama misalnya. Blacknya untuk menjelek-jelekkan, merendahkan. Itu tidak boleh. Wasadisuha. Satu lagi. Dan yang keenamnya, al-ismatu anil fasadi, untuk menjaga kerusakan. Ka'antakula, seperti kamu berkata li syahidin, kepada saksi, ghairi adlin, yang tidak adil. Ada orang saksi, memberikan saksi yang tidak benar, dia tidak adil. Kamu bilang, hadza la yasluhu, orang ini tidak pantas li syahadati, untuk jadi saksi atau untuk diambil persaksiannya. Li'annahu, karena dia fa'ala kadza wa kadza, dia mengerjakan begini. Boleh. Nah, itu bukan ghibah. Karena tujuannya memang untuk apa? Untuk kebaikan, dan tentu dengan cara yang baik. Jangan sampai tujuan untuk kebaikan tapi caranya tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat dan barokahnya, ya kita bisa memahami etika yang benar. Jangan sampai salah penempatan, mentang-mentang tujuannya buat baik. Jangan hanya tujuan baik, tapi juga caranya mesti baik. Kita tutup dengan doa, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqina baqi ahlana qarabatil lana fi dinina ma'al qadri wa tawakkal. Wasbunallahu ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.